Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Novita Sari, NIM 20205100044. Di sini, saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang simple past and simple future tense. Di sini, saya mendapat bagian dari simple past tense. Baik, saya akan menjelaskan mengenai simple past tense. Yang saya akan jelaskan pada presentasi kali ini yaitu 1. Understanding simple past tense atau pengertian mengenai simple past tense. Kedua, the simple past tense formula yaitu rumus dari simple past tense. Ketiga, the use of simple past tense atau kegunaan dari simple past tense. Simple past tense. Simple past tense is a tense sentence that is used to express event in the past and have and in the past. Atau simple past tense adalah kalimat tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. The formula is simple past tense. Positive form, subject plus was or were plus complement. 2. Subject plus verb to plus object. Negative form, 1. Subject plus becomes past or former plus not plus complementary. 2. Subject plus not plus verb 1 plus object. Form of interrogative is plus subject plus verb 1 plus object plus interrogative. The use of the simple past tense. When used to show an event or action that occurred or was committed in the past where the time of occurrence was clearly stated. 2. Used to show event or events that occurred in the past that are known or express no questions about the time of their occurrence. 3. Use an action or event that has clearly occurred or was carried out in the past but does not specify the time of the incident. 4. To state an event whose time of occurrence becomes clear or can be known as a result of question and answer state in the present perfect tense. 5. It is used to state an event or action that was carried out of occurrence in the past, which is not clearly stated at the time of its occurrence, but the time of the event is several long intervals from the time of the event was pronounced. 6. It is used to express an action that is done as a habit in the past. 7. It is used as an if clause in the conditional sentence type 2 while the main clause is in the past future tense. Artinya, digunakan untuk menunjukkan suatu peristiwa atau tindakan yang terjadi atau dilakukan di masa lalu di mana waktu terjadinya dengan jelas dinyatakan. 2. Digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi di masa lalu yang diketahui atau diungkapkan melalui pertanyaan tentang waktu kemunculan mereka. 3. Digunakan untuk menyatakan tindakan atau peristiwa yang dengan jelas terjadi atau dilakukan di masa lalu tetapi tidak menentukan waktunya dari insiden tersebut. 4.
menyatakan suatu peristiwa yang waktu kemunculannya menjadi jelas atau dapat diketahui sebagai hasil tanya jawab dinyatakan dalam bentuk waktu sekarang yang sempurna. 5. Digunakan untuk menyatakan peristiwa atau tindakan yang dilakukan atau terjadi di masa lalu yang tidak dinyatakan dengan jelas pada saat itu kejadiannya, tetapi waktu terjadi kejadiannya beberapa interval panjang dari waktu kejadian itu diucapkan. 6. Digunakan untuk mengekspresikan tindakan yang dilakukan sebagai kebiasaan di masa lalu. 7. Digunakan sebagai klausa dalam conditional sentence tipe 2, sedangkan klausa utama dalam bentuk lampau. Selanjutnya, perfect future tense akan dijelaskan oleh Nabila Izzatin Nisa. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, I will continue the presentation about the simple future tense. Jadi, saya akan melanjutkan presentasi tentang simple future tense. Mulai dari pengertiannya adalah simple future tense is tense or to express to action or event that have not yet begun to be used and will occur in the future. Jadi, simple future tense yaitu bentuk kalimat yang mengekspresikan sebuah peristiwa atau kegiatan yang akan dilakukan pada masa depan. Jadi, masih sebuah rencana. Time-nya biasanya later, tomorrow, next, or tonight. Selanjutnya, bentuk formulanya. Ada formula verbal dan nominal. Verbal yaitu subject plus while plus verb 1. Contohnya, kalimat positifnya adalah Ayu will cook fried rice in the kitchen tonight. Jadi, Ayu akan memasak nasi goreng di dapur nanti malam. Jika bentuk nominal itu ditambahi be atau subjeknya adalah as, subject plus will plus be. Jadi, contohnya, she will be at the theater tonight. Dia akan menonton di teater nanti malam. Jadi, simple future tense itu digunakan untuk use to express action that will be performed in the future. Digunakan untuk mengungkapkan tindakan yang akan dilakukan pada masa depan. Contoh lainnya adalah saya akan pergi ke Jepang besok. Yang kedua, use to make an appointment at a future time. Digunakan untuk membuat janji di waktu mendatang. Contohnya, dia akan menemuimu pukul 10. Selanjutnya, use to show condition. Digunakan untuk menunjukkan kondisi. Dan yang terakhir, use to beg someone to do something. Yaitu dimohon seseorang untuk melakukan sesuatu. This is the end of my presentation. Sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you.